Bagaimana kita bisa kenal dekat? KE ini, kenal itu harus ada ke Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Kesatuan gereja adalah doa yang Tuhan Yesus doakan dan tercatat di Injil Yohanes ini. Untuk kita bisa bersatu, apa kunci daripada kesatuan? Kesatuan dalam keluarga, kesatuan di kelas kalian, kesatuan dalam diri sendiri, ya. Kita satuan bangsa, NKRI, ya. Apa kunci dari kesatuan? Salah satunya yang adalah kita rayakan hari ini adalah hari, ada yang tahu kah hari apa hari ini? Hari ini hari apa? Hari Minggu apa? Tidak ada yang tahu ya, apalagi yang dari prodi. Hari komunikasi sedunia. Terima kasih, kamu dari prodi komunikasi. Ya, mestinya tahu. Kalian mestinya tahu bahwa hari ini adalah hari komunikasi sedunia. Artinya memang komunikasi itu penting. Kalau tidak ada komunikasi tidak bisa bersatu. Mengapa Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu sungguh satu? Karena dia selalu berkomunikasi, ya. Hampir setiap saat. Kalau ada waktu pagi-pagi dia pergi berdoa dan berkomunikasi dengan Allah Bapa. Makanya dia sungguh satu. Tapi sekarang kita dengan medsos, media sosial, komunikasi begitu global, apakah kita satu dalam seluruh dunia? Tidak tahu juga, mungkin ya, mungkin iya, mungkin tidak, atau malah dunia terpecah-pecah dengan perang dan lain sebagainya, ya. Perang di Rusia, Ukraina dan lain sebagainya, kita belum, bahkan gereja pun terpecah-pecah. Ada gereja Katolik, gereja Protestan, dan makin banyak lagi, ya. Tuhan Yesus doanya ini dan dia sangat mengharapkan kita menjadi satu, ya. Dan dia bilang bahwa biarlah mereka semua menjadi satu supaya, ya, dunia tahu bahwa aku dan engkau mengasihi mereka, ya. Kesatuan kita adalah kunci daripada kesaksian kita kepada dunia. Nah, kita lihat di sini kesatuan antara Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah di mana mereka dekat dengan satu sama lain. Tuhan Yesus katakan bahwa kita semua, kamu semua itu sudah mengenal Bapa, karena aku sudah memperkenalkan engkau kepada mereka, ya. Kita harus kenal dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersatu? Kalau secara horizontal dunia hanya bersatu, hanya satu. Kita mendekat pada satu sama lain. Tapi kalau secara spiritual kita mendekat itu bukan mendekat langsung begini. Tetapi ini ada Tuhan di sini. Kita cara satu-satunya kita menjadi dekat dengan satu sama lain adalah kita mendekat bukan pada langsung pada ini, tapi kita mendekat pada Tuhan. Itulah cara kita. Semakin kita, kamu lihat segitiga ini di atas ini Tuhan, di ini ya si A si B. Dia kalau kita mau tanpa Tuhan, kita hanya mendekat hanya begini saja. Tapi biasanya kamu mendekat begini, tapi kamu tidak maju-maju, tidak naik-naik, kan? Biasa-biasa saja, ya. Tapi kalau dengan Tuhan, kamu mendekat ke Tuhan. Nah, kamu lihat titiknya ini dan sini makin dekat atau tidak? Semakin dekat, kan? Kalau kita mendekat pada Tuhan. Jadi kita adalah caranya kita bisa bersatu adalah kita semua mendekat pada Tuhan. Caranya bangsa Indonesia bisa bersatu ya adalah kita saling menghargai satu sama lain dengan toleransi beragama. Kita semua mencoba mendekat kepada Tuhan sehingga kita semakin dekat dan satu dengan yang lain. Jadi
mulailah sekarang ya, kita punya renungan hari ini bahwa kita mau kenal dekat dengan Tuhan. Ya, kenal dekat, ya, bukan hanya kenal saja, tapi kenal dekat. Kalau kita kenal dekat, berarti kita semakin bersatu. Ya, supaya kita ingat, biasa kenal dekat akan jadi sebuah singkatan. Nanti kamu ingat memang ya, kenal dekat. Ya, bagaimana kita bisa kenal dekat? KE ini, ya, kenal itu harus ada kerinduan. Siapa yang punya pacar di sini? Ya, kalau semakin kenal berarti semakin rindu. Kalau tidak kenal tidak sayang, tidak rindu. Benar tidak? Benar kan? Ya, kalau tidak kenal berarti tidak rindu. Ya, tidak rindu berarti tidak sayang, ya kan? Bagaimana bisa sayang? Ya karena kita kenal, ya kan? Semakin kita tahu, kita rindu bermacam, kita rindu suaranya, kita rindu ya ketawanya, kita rindu dia punya lelucon, kita rindu dia punya, bahkan kadang-kadang kita bisa rindu dia punya bau saja kamu bisa rindu. Kita punya, percaya tidak? Percaya kan? Kamu mungkin rindu, mungkin kamu belum punya pacar, tapi mungkin kamu rindu keluarga kamu. Ada hal-hal yang unik dari keluargamu yang kadang-kadang buat orang lain itu tidak aneh, tapi buat kita itu kita rindu hal-hal yang unik, ya kan? Kerinduan itu harus ada kalau kita mau kenal dekat, ya. Kerinduan. Lalu nalnya ini, kenal, ya. Nal ini saya mau usul, ya, tapi sebelum masuk kenal, kerinduan itu kalau untuk Tuhan bisa tidak kita sentuh, Tuhan bisa tidak kita cium, tidak bisa. Dengar, bisa. Mungkin tidak hanya dengan suara dari kuping ya. Saudara pernah dengar suara Tuhan dari kuping? Belum. Tapi hati ada ya. Nah, tapi kita tidak bisa lihat Tuhan, susah kan kita untuk rindu dengan Tuhan. Nah, kerinduan ini adalah bahasa nama lain dari doa. Ya, doa itu adalah sebuah kerinduan. Santo Agustinus mengatakan, apa itu doa? Doa adalah kerinduan. Tanpa kerinduan kamu tidak bisa datang pergi berdoa. Hanya kalau doa hanya terpaksa saja pergi hari Minggu terpaksa, ya itu belum doa. Itu baru terpaksa. Tapi kalau kita datang dengan kerinduan, nah itu sebuah doa. Karena kamu mau dekat dengan orangnya, saya rindu dengan engkau Tuhan, saya datang. Bagaimana caranya? Kita minta. Kalau kamu tidak bisa berdoa, tidak punya kerinduan, Tuhan saya minta kerinduan itu. Berikan saya kerinduan itu sehingga saya mau lebih dekat dengan engkau. Saya menjadi satu dengan engkau dan saya menjadi satu juga dengan saudara-saudari saya. Itulah kerinduan. Ya. Lalu nalnya ini apa? Nal, saya mau usul, nal itu adalah naluri. Naluri. Nah, kenapa? Kita manusia diciptakan ya, sama tapi tidak sama dengan binatang. Binatang punya naluri tidak? Punya. Punyakah naluri binatang? Naluri untuk makan? Naluri untuk berkembang biak? Naluri untuk mencari, bahkan binatang sih punya naluri untuk membesarkan anak-anaknya. Kamu lihat ya induk ayam, apakah itu tidak sebuah naluri yang diberikan Tuhan ya? Dia kalau anaknya itu dia masuk di dalam sayapnya itu segitu hebatnya. Ayam saja begitu hebat sehingga kalau ada kebakaran atau apa-apa ya, dia selamatkan, dia punya anak-anak ayam masuk ke dalam sayapnya, induknya mati melindungi anak-anaknya hidup. Itu kebakaran, itu hanya ayam. Naluri ayam yang kita makan nih, kita terlalu menghargai ayam. Ayam saja punya naluri begitu hebat. Apakah kita manusia diberikan naluri yang lebih daripada naluri ayam? Pasti. Ya. Naluri kita adalah untuk rindu pada Tuhan. Mungkin kita lupa kita punya naluri. Ya.
aku diciptakan, dan Santo Agustus kembali mengatakan bahwa jiwaku tidak akan istirahat selain daripada aku bersama dengan engkau. Naluri kita kita akan rasa puas sampai kita tiba bersama dengan Tuhan. Itu naluri kita. Kita diciptakan sesuai gambarannya dan juga untuk Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan kita. Itu naluri kita, ya. Kita harus kembali kepada naluri awal kita, bukan naluri manusia seperti binatang. Artinya kita bebas memuaskan kita punya keinginan dan hawa nafsu, tapi naluri kita pada Tuhan itu kita harus bangkitkan lagi, ya. Naluri kita. Tapi kita tidak hanya punya naluri saja, naluri seperti binatang, tapi kita juga punya nalar, ya? Nalar. Tidak seperti binatang, kita diberikan pikiran, kita diberikan akal sehat, dan kita bisa berpikir apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kalau binatang tidak bisa berpikir, tidak ada bahasa juga. Kita punya nalar yang datang dari bahasa dan perkataan kita. Ya, makanya Tuhan bilang bahwa, ya, di surat Yohanes di Wahyu ini, ya, bahwa saya adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu huruf apa? Huruf bahasa Yunani, ya. A, Alfa, Omega itu kalau kita terakhir, huruf terakhirnya mereka itu adalah Omega. Kalau kamu perhatikan saat Paskah, ya, lilin Paskah itu, pastor sebelum kita mulai misa Paskah Sabtu malam itu, dia akan ukir itu Alfa dan Omega, awal dan huruf awal dan huruf akhir. Ya, Tuhan adalah Sabda, ya. Sabda sudah menjadi manusia. Itu di awal kitab Injil Yohanes itu, bahwa, ya, dengan adanya kata-kata itu Sabda, kita manusia berbeda dengan binatang karena kita bisa berkata-kata. Dari kata-kata bahasa kita mempunyai akal, dan kita mempunyai pikiran, dan kita bisa berpikir, ya. Kalau tidak ada bahasa, tidak bisa pikir, kan? Komunikasi tidak ada bahasa, kosong, tidak ada, ya. Makanya ada Alfa dan Omega, Tuhan, ya. Lalu tadi berarti kita punya nalar, akal sehat, kita bisa berpikir. Itu sudah lebih daripada naluri binatang, naluri ayam yang bisa menyelamatkan anak-anaknya itu. Kita lebih lagi, kita diberikan tidak hanya naluri, tapi kita diberikan nalar, ya. Nalar kita harus pakai. Nah, nal lagi ini, apa lagi kita bisa bilang, ya? Bahwa, ya, tidak hanya naluri dan nalar, kita juga pakai nafas kita. Nal ini, saya mau usul bahwa kita mau pakai nafas lagu. Karena dalam lagu, dalam pujian, kerinduan kita meningkat, benar tidak? Kalau berdoa hanya kosong-kosong kata-kata biasa, nada rata-rata, tidak terlalu terasa. Tapi kalau lagunya enak, apakah tidak muncul kerinduan dalam hati kita? Nanti kalau ingat tidak, kalau ikut retret, ya, ikut retret, sudah mulai ada lagu, lalu mulai keluar air mata, kerinduan, penyesalan, apa semua muncul dari lagu. Jadi jadikanlah juga lagu pada Tuhan itu nafas kita, nafas lagu. Oke, lanjut lagi, ya. Sekarang baru kenal kerinduan dari, ya. Jadikanlah kerinduan nalurimu, nalarmu, dan nafas lagu jiwamu. Oke, lalu sekarang kenal dekat. Dekat ini bagaimana, ya? Dekat, saya mau katakan bahwa kita punya nalar. Kalau kita mau kenal dekat dengan seseorang, kita mau tahu D-nya itu, dedikasi hidup dia itu apa, ya kan? Kalau kamu punya seorang yang kamu lihat, ini saya mau menjadi seperti dia, pasti kamu cari tahu dia dedikasi dia itu, dia memberikan hidup dia itu untuk apa, ya. Kalau Tuhan Yesus, kita mau dekat dengan dia, apa dedikasi Tuhan Yesus? Apa dedikasi dia? Kalau kamu mau ringkas secara pendek, itu apa dedikasinya?
Biasanya dedikasi itu kamu lihat dari kalau sudah mau pergi itu dikasih amanat terakhir kan. Dia ngomong-ngomong bab orang tua itu pasti kalau sudah mau meninggal, ya dia ngomong kata-kata terakhirnya. Nah, itulah kita tahu, ya kan? Dedikasi Tuhan itu apa? Dedikasinya adalah cintanya kepada Allah Bapa. Sebegitu besar dia cinta kepada Allah Bapa. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan Yesus, kita kenal dedikasi dia, berarti kita juga mau dekat dengan Allah Bapa. Dia ngomong terus dengan Allah Bapa. Semua tentang Allah Bapa. Dedikasi dia juga kepada kita. Dia berikan hidupnya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mati buat kita. Itu dedikasi Tuhan Yesus. Ya. Kita mau tahu dedikasi dia dan menjadikan dedikasi dia dedikasi hidup kita. Lalu E itu apa? Saya mengusul E itu adalah empati. Empati itu lain dengan simpati. Empati. Ya. Simpati itu, aduh, mati, kasihan ya, aduh, sorry deh, kasihan. Nah, itu karena yang ngomong kata kasihan itu adalah sebuah simpati. Tapi empati artinya kamu tahu bagaimana rasanya dan kamu sungguh merasakan dan kamu juga masuk, istilahnya kamu masuk dalam sepatu kehidupan dia. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, bagaimana kalau saya hanya simpati saja? Kasihan ya, Tuhan Yesus mati di salib 2000 tahun lalu. Tapi kalau kita mau berempati, artinya hidup kita juga sedikit banyak ada pengorbanan, kita memikul salib kita setiap hari. Apa salib-salib kecil kita itu? Apakah kita bersabar, kita tidak marah, seperti kalau Tuhan Yesus sudah disalib, menderita, dia tidak marah, dia malah mengampuni. Itu kita berempati sama dengan Tuhan Yesus, ya. Kenal dekat, dedikasi, empati, apalagi ya, adalah kesetiaan. Kalau mau dekat, kalau orang kenal dekat itu setia tidak? Ya. Kalau papa mama tidak dekat, susah kan untuk setia. Tapi kalau kita dekat, berarti kita setia. Kalau kita lihat ya, yang sampai menikah 50 tahun, apa mereka dekat dan setia walaupun banyak jatuh bangun dan perjuangan. Kesetiaan juga penting kalau kita mau dekat. Kita setia tidak dengan Tuhan Yesus, ya kan? Setia. Lalu A-nya apa? Tadi kita dengar bahwa Tuhan supaya mereka dekat dan satu dengan satu sama lain. Tapi kita satu dan dekat ini tidak hanya untuk diri kita sendiri saja. Supaya apa? Maksudnya supaya dunia tahu akan kasih kesetiaan Allah, ya kan? Kedekatan kita menjadi sebuah saksi, artinya kita A-nya ini adalah kita harus abdikan diri kita untuk sesama. Tidak bisa hanya untuk satu, hanya untuk kepentingan sendiri saja, tapi untuk supaya yang lain juga tahu akan Tuhan. Jadi kita harus abdikan, ya, abdi itu, ya. Terakhir T-nya adalah semua kalau kita sudah kenal dekat, pasti tandanya adalah ya, rasa syukur dan terima kasih. Ya, kalau ada terima kasih dalam hatimu, berarti kamu sudah mulai dekat dengan Tuhan. Ya. Terima kasih kita, rasa syukur kita. Ya. Jadi, kenal dekat adalah kerinduan. Ya, jadikanlah kerinduan naluri, nalarmu dan nafas lagu jiwamu, ya, supaya kita kenal akan dedikasi, empati, kesetiaan, abdi dan terima kasih, ya. Supaya kita ingat, ini satu lagu seperti biasa. Judulnya apa judulnya ya? Mengenalmu, ya. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Nah, ini kalau mau nyanyi sama-sama mungkin gampang lagunya sebenarnya. Kita masuk referensi dulu. Mengenalmu lebih dekat lagi,
rindu, pesonamu memikat hatiku. Ku mau sepertimu, Yesus. Ini kuncinya sudah rendah ya, coba sama-sama ya. Mengenalmu lebih dekat lagi. Kau pribadi yang ku rindu. Kau pribadi yang ku rindu. Pesonamu memikat hati. Pesonamu memikat hatiku. Ku mau sepertimu, Yesus. Jamalah jiwaku, sentuhlah hatiku, ubahlah hidupku sesuai gambaranmu. Serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Sempurnakan selalu agar indah di matamu. Mengenalmu lebih dekat lagi. Kau pribadi yang ku rindu. Pesonamu memikat hatiku. Ku mau sepertimu, Yesus. Mengenalmu lebih dekat lagi. Kau pribadi yang ku rindu. Pesonamu memikat hatiku. Ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami mau seperti Engkau yang dekat dengan Allah Bapa dan sungguh satu bersama dengan Dia. Kadang kami hilang kerinduan kami akan Engkau dan Allah Bapa. Kami lupa akan naluri kami, insting kami yang terutama, bahwa kami punya naluri untuk selalu mencari Engkau dan dipuaskan, dibentuk lagi, dipulihkan oleh Engkau. Tuhan Yesus, berikanlah kami kerinduan itu, agar naluri kami, nalar kami, dan nafas lagu jiwa kami hanyalah Engkau dan nama-Mu. Biarlah kami mengenal dedikasi Engkau, pengabdian-Mu, kesetiaan-Mu, dan kami bisa berempati dengan Engkau, dan rasa syukur kami selalu bertumbuh, sehingga sungguh kami bisa menjadi saksi cinta-Mu kepada dunia. Semua ini kami doakan dalam nama-Mu yang mulia, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.